Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan ya, keseimbangan dalam hidup, bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia ini kan perlu adanya suatu keseimbangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, di dunia ini itu berpasang-pasangan. Ada namanya laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada seneng atau bahagia, ada juga susah ya, ada seneng, ada susah. Nah, itu kita semua pasti mengalaminya ya. Orang senang-senang terus juga enggak, orang susah-susah terus juga enggak, karena Allah itu kan Maha Adil. Nah, hidup itu ada keseimbangan, ada hitam, ada putih, ada baik, ada jahat gitu, ada yang orang yang uh, bagus, ada yang jelek juga perbuatannya gitu kan. Jadi kita hidup itu mengalami atau menemui banyak hal ya, yang berpasang-pasangan, semua itu kan ya, ada susah, ada senang juga. Nah, dan setiap orang itu mengalaminya dan menghadapinya dan menemuinya ya sama. Nah, begitupun ada positif dan negatif, kayak yang terjadi di lampu. Kayak lampu itu, lampu bohlam ya, supaya lampu bohlam itu bisa menyala dengan terang, itu ada aliran listrik yang positif dan aliran listrik yang negatif. Nah, tanpa aliran positif dan negatif itu listrik nggak akan menyala. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Contohnya, untuk kita bisa mengenal Tuhannya, ini berlaku juga untuk setiap agama apapun ya, nggak cuma untuk Islam saja, semua agama apapun, Hindu, Buddha, Nasrani. Untuk kita bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah ya, kita bagi umat Muslim, untuk kita bisa mengenal Tuhannya, maka ada dua jenis golongan ya. Ada orang baik, dia taat, terus orang dia beribadah, menjalankan syariat, menjalankan sholat, puasa, bahkan setiap dia melakukan sholat wajib 5 waktu itu, dia selalu berjamaah, selalu berbuat baik, nggak pernah berbuat yang jelek-jelek ya. Terus di sisi lain ada juga orang yang dia selalu identik dengan perbuatan yang jahat, mungkin karena dia agamanya kurang, atau ilmu mengenai kehidupan yang benar itu kurang, atau mungkin lagi ini ada orang yang berbuat jahat, kayak misal dia berbuat jahat, berbuat zolim, menyakiti orang, berbohong, menipu, merampok ya, atau begal-begal. Dia kan zolim, berbuat zolim kepada diri sendiri dan kepada keluarga, kepada orang lain juga. Nah, itu juga nanti akan sulit mengenal Allah. Jadi orang yang melakukan hal yang positif terus, dan orang yang akan hal yang negatif terus, itu nanti untuk ketemu, untuk bisa mengenal Allah dengan rasa kita itu akan mengalami kesulitan. Nah, supaya bisa mengenal Tuhannya dengan rasa kita, rasa yang paling dalam, merasakan. Nah, itu apa? Jadi dua-duanya itu harus menetralkan. Jadi yang orang yang berbuat baik, terus yang beribadah, terus yang sholat berjamaah, dia ngaji, dia apa, nggak pernah berbuat jelek, itu harus uh, memasrahkan, tawakal, pasrah kepada Allah untuk bisa sampai ke titik nol, kayak gitu. Untuk bisa sampai ke titik nol ya, itu harus pasrah. Jadi nggak boleh perhitungan, saya berhak dapat surga, saya nggak mau masuk neraka, saya
sholat berjamaah pahalanya segini segini, saya zakat, saya beramal, saya berbuat baik, itu dihitung. Kita nggak boleh perhitungan, kita nggak boleh amalan-amalan baik yang kita lakukan, kita sedekah ke orang, kita berbuat baik ke orang, itu kita nggak boleh perhitungan sama Allah. Biar nanti Tuhan yang menghitungnya, biar nanti Tuhan yang ngasih balasannya ke kita. Kita nggak boleh berpikir saya sedekah, saya sholat berjamaah pahalanya sekian-sekian, saya berhak atas surga. Itu biar nanti Allah yang akan memberikannya kepada kita ya. Nah, di dalam sholat ya, kita kan juga ada doa ya yang harus kita pahami benar-benar, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah, ya kan. Jadi sholat kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita itu hanya untuk Allah. Jadi kalau kita beribadah, kita berbuat baik, kita bersedekah, itu kita nggak boleh perhitungan di situ, nggak boleh petung. Jadi nah, kalau kita perhitungan itu nanti akan terselip di diri kita, itu nanti akan timbul sifat sombong dan angkuh bahwa kita lebih baik dari orang lain. Nah, seperti itu. Jadi itu kita harus hindarilah hal-hal yang seperti itu. Kalau kita bisa beribadah dengan baik, orang lain enggak, ya itu karena kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa beribadah. Dan kita nggak boleh ada sifat kesombongan yang ada dalam kita, bahwa kita bisa sholat berjamaah sedangkan dia tidak. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke yang tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah gitu. Jadi ibadah kita apa yang kita lakukan, kita nggak boleh perhitung-hitungan pahalanya berapa, terus kita nanti dapat apa, terus kita berhak apa, itu nggak boleh di situ. Biar itu namanya pasrah. Islam itu kan hakikatnya itu kan pasrah, kita memasrahkan semua kehidupan kita kepada Allah. Nah, seperti itu. Makanya kita nggak boleh perhitungan di situ. Jadi biarlah nanti Allah mau ngasih kita pahala berapa, mau kita dikasih surga apa dikasih neraka, itu nanti urusan Allah yang ngatur, seperti itu. Orang berbuat positif terus, orang berbuat baik terus, itu juga nantinya akan kesulitan mengenal Allah di dalam rasa ya, di dalam hatinya, karena masih ada sifat perhitungan. Jadi kita harus pasrah. Nah, begitupun orang yang berbuat jahat terus, dia menzolimi diri sendiri, keluarga dan orang lain, itu nanti akan masuk ke dalam kegelapan dan kesesatan. Nah, dia harus bertobat untuk bisa mengenal Allah, kembali ke titik nol kayak gitu. Nah, begitupun untuk suatu lampu listrik ya, bohlam supaya bisa menyala, itu pun harus ada aliran listrik positif dan negatif supaya bisa menyala. Positif saja juga nggak bisa, negatif saja juga bisa. Makanya kita sebagai manusia itu semuanya mau nggak mau, paham tidak paham, itu pasti mengalaminya. Di dalam kehidupan kita itu ada sesuatu hal yang positif dan negatif itu sering menghampiri kita. Kayak gitu kan. Kayak tadi ya, orang seneng terus juga enggak, susah terus juga enggak, silih berganti ya tentunya ya. Nah, begitupun dalam kita positif negatif, kehidupan kita itu selalu menghampiri diri kita ya, tanpa terkecuali. Nah, itu selalu menghampiri diri kita. Kalau kehidupan kita selama ini positif, nah makanya suatu saat hal negatif itu akan menghampiri menjadi suatu bentuk kejadian di dalam keluarga kita, diri kita. Supaya kita bisa untuk menghindari itu, nah perlu adanya kita untuk menegatifkan diri gitu. Supaya hidup kita seimbang, perlu menegatifkan diri. Menegatifkan diri bukan berarti kita melakukan hal negatif, bukan ya. Menegatifkan diri itu bisa berarti
kita harus sering berpuasa, kita bersedekah gitu kan, kita mengurangi tidur, kita banyak bersikir gitu kan, kita sering sering sholat tahajud. Nah, itu salah satunya cara untuk kita menegatifkan diri. Supaya apa? Dengan kita menegatifkan diri, contohnya dengan kita rajin berpuasa, misal puasa lahir kita, weton ya dalam Jawa itu ada puasa lahir kita itu dipuasain, terus lahirnya anak kita puasain, itu menegatifkan diri. Tujuannya apa? Supaya nanti sesuatu hal yang negatif itu tidak menghampiri kita dan keluarga kita dalam suatu bentuk kejadian gitu, supaya hal negatif tidak menghampiri uh, tidak hadir atau datang di kehidupan kita dan keluarga kita ke dalam suatu bentuk kejadian. Nah, sebelum sesuatu itu hal negatif menjadi suatu bentuk kejadian, kita serap dulu, kita negatifkan diri kita dulu supaya hal itu nggak terjadi menjadi suatu bentuk kejadian. Nah, makanya orang-orang kita khususnya orang Jawa ya, di zaman dulu itu nenek moyang kita rajin banget berpuasa. Puasa apapun itu beraneka ragam. Itu untuk apa? Untuk menegatifkan diri. Supaya nanti hal-hal yang positif yang terserap dan juga hal negatif itu tidak menjadi suatu bentuk kejadian yang nyata. Contohnya ya dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau di dalam ilmu Jawa itu namanya cokro manggilingan. Itu ada ilmu cokro manggilingan. Jadi kita harus hidup yang seimbang antara positif dan negatif. Contohnya misal suatu keluarga yang dia punya anak banyak, ada 3, 4, 5, terus tetapi dari segi keuangannya itu kurang atau rezekinya pas gitu kan, atau bahkan kurang, pinjaman di mana-mana gitu kan. Nah, ada juga di sisi lain orang yang dia keluarganya baik, harmoni, misal dari sisi ekonominya dia tercukupi, suami istri punya penghasilan, rumah ada, semua ada, duit itu banyak ya, aset banyak, rumah kontrakan banyak, tetapi apa? Tidak dikaruniai anak. Nah, itu bisa, itu minusnya, tidak dikasih anak, tidak diberi amanah anak sama Allah, belum dikasih keturunan. Nah, ada juga yang dia punya anak, ekonominya tercukupi, terus suami istri bekerja, pokoknya nggak masalah lah, masalah keuangan atau duniawi ya, gitu, nggak mikir lah masalah duit. Itu ada, tetapi suami istri selalu berantem, selalu nggak akur, terus pihak suami atau istri ada yang selingkuh di luar sehingga menyebabkan rumah tangganya nggak tentrem. Nah, itu ada aja yang namanya kehidupan itu pasti ada hal-hal yang negatif yang selalu menghampiri kita. Contohnya suami istri udah baik, suami baik, istri baik, anaknya yang bandel, anaknya yang apa pergaulannya nggak bener, anaknya yang susah dibilangin, dia misal mabuk-mabukan gitu kan, suka mabuk teman-temannya. Nah, atau mungkin anaknya soleh, ekonominya tercukupi, salah satu orang tuanya ada yang nggak benar. Itu kehidupan ada aja sisi negatif yang selalu menghampiri kita, gitu. Nah, untuk menetralisir atau untuk mengantisipasi supaya hal negatif itu nggak terjadi, makanya kita perlu menegatifkan diri, kayak gitu tadi. Contohnya dengan kita berpuasa, dengan kita bersedekah, kita ngasih fakir miskin, anak yatim, kita ngasih ke pemulung. Nah, kita bersedekah sama misal pengemis ya di jalan yang pakaiannya compang-camping, memang benar-benar murni. Nah, contohnya kita dapat hidayahnya, kita dapat pahala. Nah, yang kedua kita bisa merasakan apa? Melihat, oh, dia seperti itu, sedangkan kita dikasih rezeki yang cukup, kita lebih lebih baik dari dia. Nah, bisa menambah kita
rasa bersyukur, karena barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan, nikmatnya atau rezekinya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang ada. Ya, yang kedua, nah yang selanjutnya dengan kita bersedekah juga, menolong orang lain yang kesusahan, itu, kita dapat ada hidayahnya juga, ada inayahnya. Inayahnya apa? Supaya kita dan keluarga kita dan keturunan kita itu terjaga, jangan sampai kehidupan kita seperti mereka. Ya maaf ya, yang kayak pengemis, kayak pemulung, kayak orang hidupnya selalu kekurangan, dia minta-minta di jalan, kayak, eee, kita ngasih ke anak, apa, anak yang dia di lampu merah itu kan banyak, supaya apa, inayahnya itu ada yang mungkin kita jarang ketahui, supaya kita menjaga keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita jangan seperti mereka nasibnya. Makanya kita harus membantu mereka orang-orang yang nasibnya kurang beruntung ya, yang di bawah kita, kayak gitu. Itu ada inayahnya loh, banyak kita, hal-hal yang, eee, kita nggak paham, rahasia-rahasia kehidupan yang mungkin kita nggak paham atau kita kurang menyadarinya, kayak gitu. Jadi kalau kita melihat orang di bawah kita itu kita jangan menghina, karena orang menghina itu nanti bisa berbalik, kita seperti mereka dan mereka akan seperti kita. Justru kita harus, mengasihaninya, kita harus, membantunya atau kita kasih sedekah lah, kasih, apa gitu supaya itu untuk menjaga, diri kita dan keluarga kita jangan sampai kehidupannya sama seperti mereka, itu inayahnya. Selain dapat, pahala, dapat, apa, hidayahnya, inayahnya juga ada dan masih banyak-banyak hal yang, rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam kehidupannya. Orang, belum dikasih keturunan itu bisa juga ada faktor-faktor lain, nggak cuma dari faktor kesehatan. Bisa dilihat dari masa lalunya dia bagaimana, atau dia pernah menghina orang, atau pernah menghina apa, mencaci maki anak kecil, itu bisa juga seseorang tidak dikasih keturunan karena dia nggak ada rasa, apa ya, eee, welas asih. Kayak gitu. Makanya kalau orang zaman dulu orang belum dikasih keturunan itu, dia ngangkat anak. Jadi dia harus, menyayangi anak itu seperti anaknya sendiri. Nah, nanti bisa dikasih keturunan dengan seperti itu. Itu merupakan salah satu, cara ya, tapi ada juga yang lain-lain mungkin harus ya Allah masih belum memberi amanah, belum dikasih kepercayaan amanah yang berupa anak. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke tadi ya, pembahasan kita bahwa hidup itu perlu adanya keseimbangan antara, yang positif dan yang negatif, supaya dalam kehidupan kita itu seimbang, ya. Makanya kalau di dalam ilmu, leluhur kita ya, khususnya di Jawa itu banyak sekali jenis-jenis puasa. Nah, puasa itu menghasilkan energi yang luar biasa. Dengan berpuasa, kita bisa menjaga diri kita sendiri, kita bisa menjaga keluarga dan anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya dijaga dari hal-hal negatif, dijaga dari penyakit, dari orang-orang yang zalim ke kita, orang-orang yang jahat ke kita, itu, apa, di disisihkan, disingkirkan kita, gitu, dari orang-orang yang zalim dan dari orang yang jahat. Daripada kita ketemu orang seperti itu nantinya akan kurang baik, mendingan kita jaga jarak atau menghindar. Nah, seperti itu. Nah, jadi, eee, di dalam kehidupan kita ya penuh dengan ujian, lika-liku, kita harus, banyak-banyak, harus pinter-pinter ya bisa untuk, menegatifkan diri ya. Mmm, Menegatifkan bukan berarti melakukan hal negatif, bukan ya. Di sini tuh menegatifkan diri itu kayak contohnya kita dengan, berpuasa, terus,
kita bersedekah gitu kan, kita bertirakat. Nah, tirakat itu banyak, itu, salah satu fungsinya untuk mencegah, salah satu manfaatnya untuk mencegah hal-hal negatif menghampiri kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita nantinya. Itu bisa dengan berpuasa karena, puasa itu bisa menghasilkan suatu energi eee, yang apa ya, yang sangat bagus gitu, energi yang luar biasa gitu kalau kita mau memahaminya dengan kita berpuasa. Makanya nenek moyang kita itu hobinya dulu berpuasa gitu. Itu juga untuk kesehatan bagus dengan kita berpuasa, bagus untuk pencernaan, untuk sirkulasi darah dan yang lain-lain itu secara ilmu kedokteran itu bagus juga dengan kita berpuasa. Sementara itu ya yang, saya sampaikan, di video ini, kita harus sebagai manusia yang terutama muslim, nah kita harus berusaha, menjaga sikap kita ya dengan baik itu batin kita dengan menegatifkan diri, supaya hal-hal yang negatif tidak terbentuk dalam suatu kejadian di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus menegatifkan diri, kita harus banyak berbuat baik ke orang, kita harus, sering-sering berpuasa dengan ikhlas tulus karena Allah ya. Terus kita sering bersedekah, itu menegatifkan diri dan, banyak lagi hal ya, itu untuk menjaga kita dan keluarga kita. Nah, sementara itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mohon maaf ya jika ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan kita lanjutkan di video yang, selanjutnya ya, yang mungkin, lebih menarik lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan, jangan lupa komen ya di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.